Wih, nonton apa tuh? Apa sih, ganggu aja. Film apa sih? Ini film zaman dulu nih. Wih, Ultraman. Iya, Ultraman 3 ini. Oh iya. Keren kan? Keren. Nostalgia nih. Iya dong. Iya ya. Kita dulu tuh banyak nonton film-film gini kan ya, Iya. waktu kecil. Banyak. Nah, udahlah. Banyak juga yang mau ditanya ini tentang film-film masa kecil kita. Gimana kita bahas? Oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke segmen bahas-bahas lagi. Bahas Geji. Kita bakal bahas apa, Kung? Kita bakalan bahas 6 film serial TV ya. Serial TV Ya, tahun 90-an. nostalgia masa kecil. Jadi tadi aku lagi nonton film Ultraman tadi. Diganggu sama dia. Jadi bilang kita bahas lah tentang film-film serial TV ya. Ya, oke. Yang Jadi pertama. Ultraman. Nah, Ultraman tuh kan robot ya. Robot apa? Gua bilang robot. Ultraman itu orang yang merasuki. Oh iya, orang yang bawa alat itu kan. Iya. Bukan orang yang merasuki, orang yang kerasukan. Yang dirasuki. Nah, muncul satu pertanyaan. Ya. Itu kan Ultraman kalau misalnya dia udah mau kalah biasanya nih kan. Dia tuh ada tinut-tinut. Kayak token gitu ya. Oh iya. Iya kan? Katanya kan itunya kalau aku nggak silap itu 3 menit kan katanya. 3 menit, kalau 3 menit dia nggak kalah musuh itu dia KO. Oh, meninggoy dia kan. berarti itu tuh lobet kali ya. Nah pertanyaannya, aku tuh kalau kalian perhatikan itu ya, kalau kalian nonton itu bisa 10 menit atau mungkin bahkan lebih 10 menit itu nggak mati-mati dia. Terus tinut-tinut. Batasnya tuh emang berapa menit? 3 menit. Oh, 3 menit. 3 menit dia kalau nggak monsternya nggak kalah meninggoy dia. Ya, belum iklan itu kan iklan. Iya, lebih dari 3 menit itu kan. Masih coba. Kenapa coba gitu kan? Nah, ini nih. Mungkin apa ya? Mungkin diperpanjang mungkin. Cuman misal nih isi tokennya kan harusnya 100.000 kayak kan. Dia isi cebahan gitu kan. Jadi ya lumayan lah dapat durasi 1 menit 2 menit. Iya itu. Kayak isi token kayak. Nah, ya, mungkin itu jawabannya ya. Itu jawaban untuk apa tuh? Lampu dada ya. Lampu dada. Lampu sennya. Indikator lobet. Itulah. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan yang mungkin kalian nggak tahu ya. Yang mungkin kalian nggak tahu dari dulu nih ya. Ultraman tuh ya setiap berantem tuh kan ngerusak. Iya nggak? Yeah. Dia tuh nyelamatin gitu kan. Dia nyelamatin orang, tapi dia ngerusak, nginjek gedung. Itu kan gedung ada orangnya. Rumah tuh ada orangnya, terus dia injek gitu kan. Oh, mungkin itu udah mati orang kan. Mungkin sebelumnya udah dievakuasi dulu kayaknya. Bisa mungkin ya. Jadi seminggu sebelumnya tuh udah datang surat mungkinnya dari lurahnya. Ini Ultraman mau gelut di sini. Tapi kau tahu kan? Itu kan Ultraman kan dia satu hari itu bisa tayang seminggu tuh bisa tayang 7 kali atau 6 kali kan. Setiap hari dia ada. Setiap hari dia setiap pagi dia kayak kasir minimarket menyambut kita. Enggak, dulu zaman dulu cuma hari Minggu aja. Kalau hari Minggu pagi aja tuh. Ya kan? Minggu iya, kalau emang udah habis serinya tiap hari. Kita pikirlah dia muncul seminggu sekali. Ya, seminggu sekali lah. Coba kau bayangkan itu. Itu tempat gedung yang udah hancur, rumah yang udah hancur dalam seminggu.
betul lagi tuh mau bagus lagi ya. Iya kan? Iya ya. Coba. Sedangkan kita aja di negara kita ini untuk memperbaiki gedung, jembatan, jalan itu bukan waktu mungkin 8 bulan. Terakhir yang mau bikin rumah susun aja itu harus 3 tahun. Iya. Tapi enggak sih. Kok di rumah bedah bisa cepat sih sebenarnya. Oh iya. Tapi nggak mungkin juga bangun cepat. Mungkin kayak triplek itu kayaknya. mungkin depannya aja, belakangnya tetap. Mungkin mereka di studio. Udahlah apa sih itu. Jadi, ini jadi seharusnya yang aneh itu, ya, Jadi seharusnya itu harusnya pemerintah kita itu dinas PU terutama, kita tuh studi banding ke negara di mana ada Ultraman itu. Jepang kan? Jepang. Harus gimana caranya membangun gedung, rumah, jalan hanya perlu waktu 7 hari. 7 hari juga enggak juga ya kayaknya. Enggak kan syuting hari ke-7. Ke-6 mungkin di hari ke-5 udah beres, ke-6 syukuran. Iya benar syukuran. 7 udah syuting dihancurin lagi. Nah itulah. Ya, banyak duit. Berarti harus banyak belajar. Harus belajar dari Jepang. Iya. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih. Nah, ini nih apa nih? Nah, Ultraman itu kan datang dari mana dia? Nah, terus kenapa setiap kali ada monster dulu baru ada Ultraman? Iya. Ini mereka dijanjian atau gimana gitu kan? Enggak. Kayaknya mereka tuh dendam kayaknya. Terus mereka tuh kayak cari ring di bumi gitu. Terus iya ya kayaknya bumi itu tempat berantem mereka. Iya. Kayaknya. Terus kenapa? Ya kan? Pertanyaan lagi nih itu. Kenapa selalu pemain yang jadi Ultraman itu selalu orang Jepang? Kenapa enggak orang Indonesia? Iya, orang Pamempek misalnya. Nah, orang Pamempek jadi Ultraman tuh udah nggak usah ngeluarin sinar ini, nggak usah. Sinar UV? Bukan, itu namanya laser. Iya, kenapa nggak pernah kenapa mesti orang Jepang? Ya mungkin karena berantemnya di Jepang, dibikinnya di Jepang. Terus berarti kalau di Jepang, berarti kenapa nggak pindah aja ke negara-negara lain? Iya ya, terus kotanya tuh di situ. Iya. Kayak yang apa ya namanya tuh stadion gitu. Iya makanya. Bahkan ini udah ada perjanjian antara si monster itu dan si Ultraman itu, perjanjian dia. Nah, ya kenapa lawannya harus monster? Kenapa? Nah ini ya yang bikin kita dari kita kecil segede gini gitu sampai sekarang segede gini, namanya monster tuh tukang ngancurin gitu, penjahat gitu kan. Kenapa dulu nggak monsternya yang baik, Ultraman-nya yang jahat? Mungkin sampai sekarang nggak ada yang ngomong monster itu jahat, mengerikan. Kenapa musuhnya harus monster gitu kan? Kenapa nggak robot, Transformer, Gundam gitu kan? Itu beda. Kalau nggak musuhnya si Grandong tuh jadi gede. Kan aneh. Jadi tujuan nanti dendamnya Ultraman. Bisa misteri Gunung Ultraman. Ya itulah pokoknya. Jadi itulah pertanyaan yang mungkin dulu kita seneng aja liatnya. Iya. Tapi pas kita udah umur segini, udah ya habis bilang kita udah remaja ke atas, pas kita nonton tuh kayak ngerasa kayak gimana gitu. Jadi ya. muncul banyak pertanyaan. Iya, kok gini gitu kan. Apakah kita waktu kecil tuh dibodohi? Iya. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada yang tahu ya boleh kasih tahu kita lah. Ya. Di pertanyaan kita gitu kan. Yes. Oke, next. Nah, kedua kita bahas Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Nah, Satria Baja Hitam nih. Jadi Baja Hitam itu adalah favorit banyak anak-anak tahun 90-an. Ya, itu paling melekat. Iya, melekat. Sehingga di mana anak tahun 90-an itu naik sepeda itu pakai botol kayak minuman kemasan yang gelas itu ditaruh di ban sepedanya ya. Iya, Iya, itu sebenarnya menurutku itu mengikuti
suara motor Satria Baja Hitam. Iya, jadi dulu tuh dia tuh pakai motor trail gitu. Ke motor trail. Nah, pertanyaannya gini. Sebenarnya itu tuh tahun berapa sih Satria Baja Hitam? Kalau nggak, pokoknya yang pasti itu tahun 90-an. Nah, tahun 90 ya. Kalian bayangkan tahun 90 teknologi lebih canggih dari 2020. Kesatria Baja Hitam bisa manggil motor. Gimana itu ya? Bayangin. Padahal kalau sekarang enak kali itu ya. Enak. Sekarang gini. Pengen kerja. Kan? Pengen kerja. Malas ke parkiran. Panggil motor. Oke motor. Oke motor. Siap. Silakan naik. Kan enak gitu kan. Kenapa teknologi dulu nggak ada sekarang gitu kan? Padahal dulu lebih canggih. Padahal dulu udah canggih banget. Itu udah paling canggih. Ada motor bisa dipanggil. Nah, kayaknya nasi bisa digoreng sendiri, kompor gerak-gerak gitu. Nasi goreng tuh kau. Jadi nasi goreng, jadi nggak usah kita ngegoreng gitu. Paling bisa diimplementasikan kemana-mana. Nah itu, kenapa tidak terrealisasi gitu, ya kan? Padahal tuh udah ibaratnya imajinasi yang luar biasa ya. Nah kan? Itu. Nah pertanyaan berikutnya nih, itu kan Ultraman itu Ultraman, aku bilang Baja Hitam. Satria Baja Hitam, Ultraman yang tadi. Baja Hitam itu. Ya kan? Kenapa semua series Baja Hitam itu kan banyak tuh series-seriesnya. Tapi sebenarnya kita harus bangga karena salah satu superhero Indonesia namanya itu apa namanya? Bima. Baja Hitam Bima, apa itunya? Kuga Bima, apa? Kesatria Garuda. Itulah si Bima itu kan dari Indonesia ya. Itu kita patut bangga karena kita udah masuk film sana gitu ya. Iya dong, walaupun Garuda. Walaupun mungkin di abad Yoko. Abad 2000 ya bikinnya. Yoko nanti lah. Iya. Pokoknya kenapa pertanyaan itu kenapa? Kenapa mesti setiap serial tahun 90-an itu tentang Baja Hitam, kenapa harus serangga? Nah, itu. Coba kalian bayangin kalau misalnya Baja itu terbuat dari rusa. Itu tuh coba kostumnya. Maskotnya gitu ya. Besar. Rusa. Iya ya. Hebat. Kalau enggak domba badot gitu kan. Yang kupingnya gede, kan lucu kan. Iya, domba badot itu. Mbe itu ya kupingnya. Kan lucu kan. Coba kan keren. Kok enggak apa ya bikinnya? Ya apa gitu. Ya minimal serangga ya undur gitu kan. Dia nggak lihat tapi bisa mundur. Kan keren. Jadi dia nyerang mundur dulu ya. Ya mundur sampai mati juga dia mundur. Mundur terus pantang maju. Kan? Harus ya ini cuma kenapa gitu? Ini cuma pertanyaan sih ya. Pertanyaan ya kenapa harus serangga gitu? Kenapa nggak cari hal yang lebih keren gitu kan? Kayak banyak hal. Ular piton atau dinosaurus mungkin kan? Bisa. Itu pertanyaan berikutnya. Oke. Nah terus selanjutnya, kenapa Satria Baja Hitam harus hitam? Nah ini. Emang baja hitam? Kalau di istilah pabrik tuh baja hitam tuh udah paling keras. Katanya. Jadi mungkin Kesatria Baja Hitam tuh udah kesatria yang bajanya yang paling keras. Ceritanya paling mahal kayaknya. Terus lagi pertanyaan lagi nih. Kan dia ada adegan perkelahian tuh, ya nggak sih? Perkelahian kan dia antara si monster dan si Baja Hitamnya. Kenapa ini pokoknya kita harus rapor monster terus gitu kan? Nah itu monster lagi. Monster lagi kan? Udah kita bahas kenapa monster lagi. Kenapa monster? Nah si Baja Hitam ini kan dia berubah dulu, handsome katanya kan? Iya, yang Kau ingat kan? Itu berapa lama dia berubah waktu berapa lama? Kenapa nggak pas lagi berubah diserang gitu? Nah itu waktu berubah sempat iklan dulu. Dulu tuh iklan masih iklan pasta gigi komodo gitu kan. Masih lama itu. Satu iklan tuh waktu di tahun 90 tuh nggak kayak sekarang disingkat-singkat gitu kan. Dulu tuh bisa ada yang diulang-ulang 3 kali gitu. Nah itu tuh belum beres berubahnya. Nah pertanyaannya, saat Baja Hitam berubah, si monsternya ngapain?
Itu kan kenapa nggak ya ada yang tadi kan kenapa dia nggak nyerang Coba kalau misalnya pas nyerang tuh di shoot ada jangan fokus sama baju hitamnya monsternya. Coba shoot dulu ya, ngapain dia? Nah siapa tahu kalau monsternya sempatnya dulu kan ngopi gitu kan. Bala-bala dulu, selonjoran, ngerumpi dulu gitu kan. Siapa yang tahu kan? Iya, pulang dulu kan. Terus adegannya kenapa pas berubah itu penjahatnya bilang atau monsternya bilang, udah kau berubah, lama kali kau. Nah. Nani? ここですごい手動なんだお前はちょっと待ってくださいちょっと早くちょっと待ってくださいあとちょっとなんでよしこれでよしとキュンキュンパワーで悪を退散白衣の天使マナース診察始めますあれ変身しましたけどnah itu serius lah dikit itu namanya menyanyiakan waktu gitu loh. Kalau emang kesempatan kenapa nggak dihajar? Ya itulah ya kan aduh ya mungkin itu ya namanya kita anak-anak ya tapi itu menghibur maksudnya ya mungkin pertanyaannya balik di saat kita sudah mulai beranjak menelaah gitu kan menelaah film-film seperti itu tuh ya itulah Kesatria Baja Hitam. Kesatria Baja Hitam. Oke. Doraemon. Doraemon menarik nih. Si kucing dari abad 21. Kan? Tapi ditayanginnya di masa lalu. Dari abad sekarang. Iya. Abad 22. Tayanginnya 22 ya? Ya, tayanginnya di abad 1,9. Nah, itu pertanyaan tuh. Katanya dulu tuh sempat ada kayak apa ya tuh. Jadi katanya tuh warna Doraemon sebenarnya bukan warna biru katanya. Nah. Jadi katanya tuh Doraemon sebenarnya dulu tuh warna kuning. Adiknya kuning. Enggak, jadi sebenarnya tuh Doraemon tuh warna kuning. Terus katanya dia ngelihat tikus. Terus dia nyemplung ke kolam cat biru. Oh iya. Iya, begitu katanya. Tapi nggak tahu. Nah, pertanyaan kedua. Kantongnya segede gitu. Isinya banyak. Ada pintu, ada lemari. Gimana caranya? Itu perutnya bisa dirogoh gitu sampai ke belakang kepala. Nah itu kan. Iya mungkin itu nyambung ke mesin waktu kayaknya. Tapi mesin waktunya di meja kan? Mesin waktunya juga di kantong. Oh. Coba itu kayak gimana itu? Nah itulah. Kalau dijadiin tas itu, wah dahsyat tuh. Itu mantap. Main ke mall, baju masukin. Kok kriminal? Iya. Anak gadis orang masukin, nggak ketahuan. Nah pertanyaan lagi. Kan dia robot. Ya. Kenapa takut sama tikus? Kucing padahal. Katanya ceritanya kucingnya banyak, dia kegelian katanya, jadi sampai pingsan. Nah itu dari situ katanya. Kucingnya sangat banyak tuh. Apa tuh tikusnya kebanyakan. Sampai dia pingsan. Nah dari situ dia takut tikus. Kok bisa takut dia sama tikus? Padahal dia robot. Aneh kan? Iya kan? Harusnya robot nggak takut apa-apa. Terus pertanyaan selanjutnya, itu sepatu mereka bulat. Itu kaki atau apa? Mochi. Iya ya. Itu berarti kalau bikin sepatu gampang. Bulat kakinya. Gampang. Semuanya ya bulat. Iya semuanya. Nah gini lah.
pertanyaan umum nih. Ah. Itu film-film itu nih ya, seluruhnya lah ya, ini sebutlah film kartun kan zaman dulu. Kenapa mereka nggak pernah ganti baju? Oh. Mending ganti baju. Cuma gitu Iya semua. sama. Nah kayaknya Dia belinya banyak. yang gambarnya males nih. Dia pesen ke tailornya baju sama semua ya. kayaknya sampai bapak ibunya juga sama. Iya, sama semua. Tapi nggak bapaknya ganti baju Oh iya, yang jas singletnya aja. kan. Nah, berarti kan bukan tidak mungkin di film itu semuanya ganti baju. Kayak gitu. Nah, Jadi itulah tentang Doraemon. Hayu tenjo kabehan ke gedung urang datang Sakabe tungtung kota ngamuji kahebatan Tsubasa. Kapten Tsubasa. Pahlawan kita. Tsubasa Ozawa. Siapa? Kau pun? Iya kan? Iya, bukan. Iya, Tsubasauri. Tsubasa Amami. Udah, Kapten Tsubasa. Oke. Siapa sih yang nggak tahu Kapten Siapa Tsubasa? yang nggak tahu? Ya, Dari dia kecil, dia belajar main bola sampai dia World Cup ya kan? World Cup di Brazil gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan nih. Pertama, Tsubasa tuh rambutnya enggak tahun 90 tuh udah ada pomade kali ya? Enggak, kayaknya Pomade kan. Tsubasa tuh mau hujan, mau badai, mau apa, rambutnya tuh nggak lepek gitu kan, jeger aja gitu. Iya nggak sih? Yang rambut kayak apa tuh ayam kate gitu. Mungkin kalau misalnya dipakai lem kayu tuh bakal hilang nggak kena air? Kayaknya ya kayak anak pang gitu kan. Iya kan? Gila itu. Nah itu aneh kan? Silakanlah kalian cari tahu kenapa Tsubasa rambutnya nggak pernah lepek. Itu kayaknya dicari itu nanti rambut itu buat fashion show kan? Iya. Okay. Itu pokoknya mah apa ya, jeger forever gitu namanya kan. Nah. Kayak minuman dong, teh jeger. Itu jager. Udah lah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku. Oke. Apa Bang? Tsubasa itu kan dia adegan tackling ya enggak? Sliding ya kan, tackling. Itu sliding tackle. Sliding. Itu dia bisa sliding. Slidingnya dari Arsa Manik misalnya gitu. Dari Arsa Manik. Itu sliding bisa sampai Cicahem. Lama ya. 3 jam kemudian. Nggak gini. Ya. Tuh sebetulnya drama dulu. Nah, sliding. Tsubasa, tolong aku. Sekarang gini, sliding itu bisa habis 3 episode. Serius, sliding nih ya. Orang nonton, misalnya itu tuh kan apa timnya tuh Nankatsu gitu kan. Nankatsu lawan apa tuh Mewa itu kan Mewa nih. Sliding Tsubasa. Terus kan ada cuplikan ada cuplikan si Toho itu kan, yang satu lagi si Hyuga itu juga dia bertanding. Nah, mereka dari kick off sampai terakhir itu Tsubasa masih nyeleding. Terus itu kan bisa sambil ngobrol, ayo Tsubasa, itu belum sampai itu. Terus pertanyaan saya, Nah, ya itu. Itu kan setiap kali ada pemeran utama saja kayak Tsubasa, kayak si Hyuga, terus ada kembar Tachibana gitu kan. Dan banyak lah gitu kan. Ya, ada si Misugi. Dia ada adegan nendang mau ke gawang. Dia pas nendang. Itu bisa banyak cerita dulu. Flashback dulu. Iya, komentator tuh udah dia komen, pulang ke rumah, tidur sama istrinya, terus dia datang lagi komen, itu kakinya masih di atas kepala. Nah, bisakah Tsubasa memasukkan gawang yang dijaga oleh 1 week later. Tidak, aku tidak boleh pesimis. Masuklah bola melambung tinggi. Terus balik lagi pertanyaannya sama kayak yang tadi saya baca hitam. Itu musuhnya ngapain? Itu musuhnya ngapain dulu gitu kan? Ini misalnya, aku sliding kau. Nah, itu kan yang lainnya. Aduh, kan terus ada yang mang kopi. Itu tuh nggak disorot. Kenapa nggak disorot musuh-musuhnya tuh gitu kan? Terus kiper lah gitu kan. Kiper mau nangkap bola tuh terbang, itu sama lagi. Itu terbang bisa. Karena
kayak pertanyaan kok ya ngapain lama-lama gitu Nah, kan? itu. Nggak pegel kayaknya. Nah, makanya dulu gini. Dulu pernah sama teman nih ya. Sama teman kan main. Ayo pulang dulu. Kata temen tuh, mau kemana Kung? Itu Subasa nyeleding bisa kelewat, kan gitu kan. Kata temen tuh, nggak usah, udah nanti besok paling besok karena selesai. Nah ya udah kita nyantai. Jadi satu episode tuh bisa nyeleding doang gitu kan. Satu episode bisa kiper nangkep doang. Terus kita betah nonton. Tapi kita tonton gitu kan. Kita tuh penasaran gitu kan. Slidingnya sampai mana gitu kan. Ya itulah. Tadi kita nggak bahas tentang sliding, tentang tendang. Iya, Nah pas nendang, itu aku pernah nyoba juga sebenarnya dulu. Aku nyoba tendang ala Subasa yang kakinya naik ke atas itu. Oh iya, bisa itu bisa. Bisa walaupun ya dibantu lah gitu. Itu bola bergerak. Nah itu bolanya tuh muter gitu kan ya. Enggak, aku mau nendang tuh bola tuh bakal kena angin atau kemana. Iya kan kira kan susah. Iya, kadang-kadang bola muter juga dia mau nendang. Ini bola sepak bola atau bola golf? Bola golf kan ada penahannya. Oh iya. Jadi dia ditojosin ya. Nah itu aneh kan, kadang-kadang bola muter juga kan tuh. Bola muter terus aja muter di bawah kan. Nendang gitu kita nungguin. Ya itulah. Itu kan? misteri ilahi film Subasa. Terus ada lagi pertanyaan ini. Pernah nggak merhatiin komentatornya? Ya. Kadang-kadang yang belum dilakukan dia udah bisa prediksi. Dan saudara-saudaraku, masuk saudara-saudara yang pertama didapatkan. Nah iya. Subasa akan menendang. Iya. Padahal masih bola lari. Nah itu bola belum ditendang udah gol duluan udah. Gol. Iya, padahal belum gol. Terus dia bilang, oke Subasa kamu perkenisa, padahal belum dioper. Nah iya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya TV-nya apa tuh semutan atau gelap gitu, ya udah kita udah tahu, kita kayak dengerin radio gitu. Iya, Subasa bakal ngoper, ya udah cepet nonton TV, udah kelar gitu kan, udah tahu. Iya. Makanya dulu tuh nggak ada judi bola. Iya. Karena nggak akan ada yang menang, udah pasti. Iya, kalau tadi ada taruhan bola, nyawa itu aja komentator Subasa. Harusnya dia tuh itu bisa ketik prediksi. Itulah Subasa. Itulah tentang Subasa. Sebenarnya banyak sih tentang Subasa yang bisa kita bahas tentang banyak pertanyaan, tapi ya itulah pertanyaan yang bisa ini. Oke. Nah, itulah film yang tadi tuh dari Jepang gitu. Rata Jepang. Nah, kita sedikit beranjak lah. Kemana? Banyak kan film-film kita ambil yang barat. Nah, iya nggak? Oke. Dora. Wah. Katakan Dora. Aku paling pala kalau nonton Dora itu. Pala kalian gitu. Ini tuh gimana ya? Jadi si Dora sih bagus. Jadi kalau dari segi komunikasi sih bagus. Iya. Sebenarnya, cuman banyak bikin keselnya gitu. Sebenarnya kalau Dora ini menurut aku sih, dia tuh bikin orang tuh, anak-anak tuh ya yang nontonnya, orang yang nonton lah, aku bilang anak-anak ya, itu jadi pemalas. Contohnya gini, kenapa dulu anak-anak itu kalau dipanggil tuh selalu bilang hah gitu. Emang kenapa? Gitu ya kan, misalnya dipanggil itu kan, Budi, Budi, karena 3 kali. Apakah kalian lihat sweeper? Oh iya. Apakah kalian lihat sweeper? Nah itu ya. Jadi kalau belum 3 belum iya gitu. Belum afdol. Karena mereka termotivasi dari Dora. Dora, The Golden Way. Itu bukan. Itu Mario Sepuh Golden Way. Pokoknya jadi orang tuh lagi ngikutin Dora gitu. Nah, iya. Orang nonton Dora gitu kan. Nah, ini sih jatuh ke pengalaman pribadi. Gimana? Nonton Dora tuh bikin apa ya? Bikin seisi rumah geram gitu kan. Iya enggak? Geram teh ngasin. Garam. Udah. Kesal gitu kan. Nah, kita apakah nih ditanya pernah kan? Apakah kalian melihat bunga gitu kan? Aku tuh jerit-jerit gitu. Itu gitu kan. Di mana? Itu Dora gitu kan.
Apa kau melihat babi? Di situ. Di mana? Di situ, woi. Di mana? Di situ, kampret. Ya, itu di sana. Di mana? Terus gitu kan. Tiba-tiba ada apa tuh kursor itu kan. Gitu kan. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa enggak langsung gitu kan? Si yang pegang komputer tuh gitu kan. Kenapa harus si Dora nanya ya itu 3 kali setiap omongannya, kenapa harus 3 kali? Iya. Kan? Jadi ya itu pertanyaan itu memang kenapa gitu? Kenapa sih 3 kali gitu kan? Nah, terus pertanyaan berikutnya itu kenapa kalau si Dora ini kalau misalnya nanya tentang alamat itu harus peta? Nah itu. Padahal petanya kan di tas sampingnya. Katakan peta. Kenapa tinggal diambil aja? Kenapa bisa dibilang katakan peta? Nah itu. Terus petanya nongol dulu gitu, iya. sempet-sempetnya gitu. Sekali kan. Gitu kan. Emang dia larva. Nah, jadi mungkin konotasinya jadi kan jatuhnya tuh karakter Dora tuh semua budek gitu kan. Iya. Gak bisa denger gitu kan. Emang pada dasarnya itu emang Dora itu kan dia kan tahu dia kan TV kan. Nah gitu. Nggak bisa kita kasih suara kita dia nerima gitu kan. Nggak kayak film Dono gitu kan, dalam TV bisa mindahin sendiri gitu kan. Banyak. Nggak bisa. Dora itu nah ini pertanyaan terbesar dari semua film tuh ya, salah satunya ini gitu, salah satunya Dora. Terus kenapa setiap mau pergi kemana-mana tuh harus melewati 3 tempat gitu? Enggak. Ya. Rumah, pegunungan gitu kan, rumah nenek. Nah berarti kan dia sebelum udah lihat peta dong. Nah itu ya itu kan setelah ada peta dia dikasih itu gitu kan, tiga tempat. Iya. Gitu kan. Nah terus kenapa ya itu diulang-ulang gitu kan, setiap datang rumah, kebun gitu kan, rumah nenek, rumah, kebun, rumah nenek. Itu tuh si neneknya tuh misal lagi sakit gitu, lagi sakit keras gitu kan, terus ke rumah dulu, terus ke kebun gitu kan, lama kan meninggoy gitu. Terus kelamaan kan mau terus pertanyaannya mau ngejenguk keburu meninggoy. Terus pertanyaan itu kan setiap episode nih kan ke rumah nenek nih, itu selalu beda-beda. Rumah, kebun, rumah nenek, rumah, gunung, rumah nenek. Rumah nenek di mana? Nah itu sih. Nenek, jangan-jangan nenek siapa ini samper? Enggak, kayaknya neneknya kontraktor. Rumahnya banyak. Nomaden. Nah itu kan. Terus ya si sweeper gitu kan, sweeper gitu kan, mau ngambil barang gitu kan. Katakan swiper gitu kan. Nah itu nggak usah dikatakan pun berarti kan si Dora tahu ada swiper. Iya. Nah gitu kan. Terus kenapa pas mau ngambil tuh swiper jangan mencuri gitu kan. 3 kali jadi gitu kan. Semua Dora itu selalu 3 kali. Nah baru si swipernya ya ampun. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Oh man. Coba. Enggak. Si swiper itu jahatnya tuh nanggung. Jadi dia tuh kalau mau nyuri aja lah, nggak usah nunggu, jangan mencuri, dia tuh nanggung gitu kan. Berarti kalau tanya aku punya anak kayak Dora misalnya. Dora makan kan? Baik ayah. Ayah makan. Nah, ayah. 3 kali. Terus kalau dia mau ambil tempe nggak kelihatan gitu kan? Apa kalian melihat tempe? Padahal di samping. Nah, padahal di samping tinggal comot gitu kan? Apa terus apa kalian melihat tempe? Ya itulah Dora. Si Dora itu tuh emang udah nggak ada habis. Dora emang harus dimasukin ke SMA sekarang. Mungkin dia sekarang udah di fakultas dan IPK-nya mungkin 1,2. Mungkin lebih kecil. Ya, itulah Dora. Oke, nah tadi kita udah bahas Ultraman, Baja Hitam. Tadi Doraemon, Kapten Tsubasa sama Dora. Nah kita nggak asik nih, kita udah bahas. Aku udah bahas, kau udah bahas kan? Tadi ada pertanyaan aneh. Nah kayak mana kalau misalnya kita bikin sebuah cerita, kita gabungin semua tadi yang kita bahas itu dalam satu story. Gimana? Oke. Karena kan
mereka itu kan punya cita masing-masing dan punya kota masing-masing dan punya negara masing-masing, ya kan? Ya walaupun cuma Dora doang yang beda gitu kan. Berarti ini sesuai apa ya? Ya pokoknya kita ya, imajinasi. Kalau kita gabungin cerita itu karakter semua itu kayak gimana jadinya? Oke, udah. Mulailah. Oke, aku dulu ya. Oke. Oke. Jadi ini adegannya di mana si Ultraman menjadi besar itu bareng sama Dora. Oke. Dia bareng sama Dora, dia ketemu sama Dora nih misalnya. Dora, di mana kata monster itu berada? Oke, kata Dora gitu kan. Katakan peta. Katakan peta. Terus monsternya muncul. Monsternya depan. Iya. Udah. Oke. Rumah, gunung, monster. Rumah, gunung, monster. Gunung monster kan. Oke Ultraman, ayo kita menuju gunung kan, jalan udah. Aing butuh aja. Pusing. Nah, adalah gini we. Kurang bikin ceritanya ya. Pada suatu hari Ultraman, Doraemon, terus si Kesatria Baja Hitam bergabung mencari monster. Sebenarnya mencari monster. Ultraman, Doraemon sama si siapa tuh? Kesatria Baja Hitam cari monster. Dibantulah oleh Dora the Explorer. Gitu kan. Nah, sekelompok mereka datang ke Dora. Dora, di manakah tempat monster berada gitu. Nah, kata Dora tuh dia ada di gunung monster, jadi harus melewati rumah, lapangan bola, gunung monster gitu kan. Nah udah mereka tuh jalan dari rumah, jalan lapangan bola. Ternyata di lapangan bola ada pertandingan sepak bola gitu kan, yang mainnya Kapten Tsubasa. Udahlah mereka nonton kan, nonton dulu lah, si monsternya belum muncul. Pertandingan siapa tuh? Kapten Tsubasa. Satu sama. Nah, nendang lah si Kapten Tsubasa, udah nendang tuh. Di sliding. Itu kan lama kan slidingnya dah. Di slidingnya lama tuh. Pergilah ya, udahlah, udah kelamaan slidingnya. Si Tsubasa mah Ultraman, Doraemon sama si Baja Hitam pergilah, yaudah kita cari monster. Nah udah sampai gunung belum ada monsternya. Nah penasaran kan, lama udah sehari 2 hari nunggu. Pulang lewat lapangan sepak bola gitu kan, itu belum beres nyeliding belum beres gitu kan. Udah berarti mereka pulang ke rumah gitu kan, makan nginep udah. Nah monsternya udah muncul katanya, katakan monster gitu. Udah pergilah mereka ke gunung monster, ngelewatin lapangan sepak bola, itu belum beres nyelidingnya Nah sampailah mereka di hutan monster itu, si gunung monster itu. Nah bertarung. Ultraman habis token gitu kan, bantulah sama Kesatria Baja Hitam manggil motor gitu kan, motornya manggil teman-temannya banyak motor, jadi klub motor gitu kan. Nah digedein si Kesatria Baja Hitam supaya setara sama Ultraman gitu kan. Lawan monster kalah si Kesatria Baja Hitam sama Ultraman. Nah Doraemon muncul pakai senter pembesar, masih kalah. Si Dora ya udah nggak bisa apa-apa kan, Dora kalah. Tinggal si monster, si monster datang ke lapangan sepak bola. Itu masih ada yang nyeleding. Nah nyeledingnya nggak kena bola, kena monster. Udah pemenangnya Kapten Tsubasa. Berarti tadi habis ceritanya pakai Dora. Iya, pakai Dora. Oke, sekarang aku udah cerita. Jadi ini ngambil adegan serial TV-nya Kapten Tsubasa. Oke, Kapten Tsubasa, oke. Jadi ada tim Natkatsu. Ini pertanyaan antara 2 tim.
Tim Nankatsu dan gabungan antara Ultraman, Baja Hitam, Doraemon dan Dora. Iya. Udah. Nah, adegannya kick off. Nah, jadi kipernya itu si Ultraman. Kipernya itu Dora, backnya Ultraman. Ya kan? Di tengahnya itu ada Baja Hitam sama Doraemon. Udah ya biasa lah, kalau tim Nankatsu kan Mitsuki, Tsubasa dan lain gitu kan. Komentator. Kick off. Dan oke, baik. Juga Tsubasa nyerang nih. Oke, ngoper. Nah, sekali cerita lewatin lah Doraemon. Udah lewat Doraemon. Pas lewat Doraemon, lewat si bukan, lewat Baja Hitam. Nah, sampai di back. Udah pas di back, Ultraman berubah jadi gede. Ting. Berubah jadi gede. Pas sudah berubah jadi gede, trennya semua berubah. Udah berubah, Kapten Tsubasa sudah menendang nih. Lama. Ultraman berubah, Baja Hitam Henshin. Iya, berubah. Henshin. Udah. Doraemon juga udah ngeluarin alat-alat. Iya, udah semua. Udah ngeluarin alat-alat. Nah, pas udah gitu, ini perpanjangan Nankatsu semua pulang. Gitu. Kira-kiranya karena Tsubasa udah menendang lama. Iya, lama gitu kan. Terus Baja Hitam Henshin lama. Gaya. Doraemon lama juga. Cari alat. Ya kan? Ultraman gini-gini. Lama. Iya. Nah, lama. Saking lamanya, akhirnya singkat cerita si Tsubasa udah keburu nendang. Tendang. Dora bilang, "Set, berhenti semua. Apa kalian melihat bola?" Iya. Bisa. Apakah kalian melihat bola? Bisa. Apakah kalian melihat bola? Masuk. Akhirnya berakhirlah sudah pertandingan itu karena udah habiskan durasi sangat panjang dan sampai penonton bubar, pemain Nankatsu bubar. Dari kita kecil sampai gede gitu ya nontonnya. Dan situ Ultraman masih gini. Ya, oke. Ya, itulah. Ya itulah cerita dari penggabungan dari aku sama Jangkung ya. Iya. Cerita film kita masa lalu, Tahun 90-an kita udah menggabungkan cerita itu, mungkin cerita sedikit aneh. Atau mungkin dulu di sana juga punya cerita yang penggabungannya, mungkin bisa tulis juga di komen ya kan. Buat jalan lah. Iya, buat cerita. Terserah mau gabung cerita apapun boleh di komen di bawah, ceritain sama kita. Terus kita bakal pilih mana cerita yang paling bagus dan menarik ya kan. Ya paling segitu aja paling Kong ya. Ini ada ininya lah. Apa nih? Intinya jangan pernah lupakan masa lalu. Betul. Karena masa lalu tidak akan melupakan kalian. Masa lalu biarlah masa. Seperti kata Inul Daratista ya. Yaudah, jangan lupa like channel kita. Kalau kalian suka, kalian share juga. Yang paling penting jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di next bahas berikutnya. Oke, bye. Wilujeng Baraya. Wilujeng Baraya.